Gak punya utang, tapi dikejar-kejar, ditagih, dan diteror terus-menerus. Saya minta pertanggungjawaban, Bang. Si orang ini menelpon ke kantor HO, ke kantor pusat, dan mengatasnamakan mengaku sebagai Bu Vena Naftalia sendiri. Gak punya utang, tapi dikejar-kejar, ditagih, dan diteror terus-menerus. Hati-hati buat para bank dan juga pihak ketiga di dalam bertindak karena kalian menyalahi aturan perundang-undangan. Ini semua berawal dari masa lalu saya. Nah, ini buat pembelajaran kalian semua, di mana dulu saya mempunyai kartu kredit bersama pasangan saya dan juga akhirnya dipakai bersama oleh pasangan. Bahkan dipakai untuk KTA-nya juga ya. KTA-nya juga dipakai atas nama saya. Yang menjadi problem sampai saat ini, yang dimana saya pada waktu memutuskan bercerai, saya tidak berpikir tentang gono gini atau mendapatkan uang sama sekali, no, 1% pun tidak. Tetapi malah saya ada tanggungan yang harus saya lunasi atas nama saya, dan saya berusaha untuk membereskannya dengan baik dan benar. Namun ada masalah dengan salah satu bank, yaitu bank yang dimana saya telah melakukan pelunasan terhadap kartu kredit saya, yaitu Master, yang ternyata saya juga ada visanya. Nah, saya ini nggak tahu, nggak paham, dan tidak diinfokan pada waktu pelunasan Master tersebut, yang dimana Master tersebut dilunasi dari rekening saya yang diblokir. Jadi logikanya kalau saya tahu pakai kartu kredit dan tidak saya bayar, otomatis pasti tabungan ini saya kuras ya. Karena saya nggak tahu ya sudah, enggak apa-apa lah. Jadi pada waktu itu transaksi katanya 2014 dan macet 2015, dan saya melakukan pelunasan 2018. Itu semua ada recordnya, ada rekamannya dari pihak menginfokan. Cuman masalahnya muncul pada tanggal 13 September kemarin, ada yang menelpon ponakan saya yang di Malang loh ya, bukan langsung ke handphonenya, bukan ke pribadi, tetapi ke kantornya ya, yang bernama Siska. Jadi Siska ini cari Ibu Vena. Nah, saya kira kan si Siska ini kan urusannya klien atau apa. Jadi saya bilang, oh iya saya soalnya kenal. ke kantor. Betul, karena urusannya ke kantor. Dan FYI, ini permasalahannya di 2000 berapa, Cek? 2014 ya. 2015. Nah, kantor saya ini baru buka cabang di Malang ini 2019 dan saya baru bekerja di 2022. Kan aneh banget, dari situ aja udah aneh banget kan. Nah, kayak gitu sih. Jadi di sini dia langsung memberitahukan kepada saya, dan pada waktu itu ada yang menelpon ke saya dan saya terima. Dan saya punya recordnya, ada rekamannya yang bernama Tanti. Namun di sini ada pembicaraan yang dimana komunikasi, saya menerima segala informasi dan Tanti menginfokan supaya untuk datang ke pihak collection, yaitu di Jalan Irian Barat di Surabaya. Nah, kebetulan Tanti ini meminta hari itu, cuman karena hari itu hari Jumat dan saya mempunyai jadwal padat sampai malam, dan saya bilang untuk minggu depan pasti akan saya respon. Dan pada waktu itu hari Senin itu adalah tanggal merah, hari libur. Jadi baru bisa diproses hari Selasa. Nah, tepat pada hari Selasanya itu saya menginformasikan staf saya dan saya memberikan surat kuasa kepada staf hukum saya untuk mewakili saya membereskan masalah ini ke Irian Barat terkait permasalahan ini ya, dan juga memberikan somasi dari pihak ponakan saya, yaitu Novesia Francisca ini, karena dia ini pihak yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat, tetapi kenapa sampai harus diupek-upek kantornya. Nah, ini sudah memberikan somasi
Nah, surat somasinya ini dikirim pada tanggal 18 September. Ini ada tanda terimanya ya. 18 September dan pada waktu itu staf saya sudah berkomunikasi dengan Bapak pada waktu memberikan surat tersebut. Bapak sudah terjalin komunikasi, bilang nanti akan diinfokan terkait tagihan apa aja karena saya ingin tahu kan ya itu dipakai apa aja. Dan pada waktu itu sorenya Bapak menghubungi HP staf saya, salah satu staf saya untuk disampaikan kepada saya. Saya terima dan Pak beritahukan kebanyakan katanya power cash. Nah itu ada rekamannya semua. Power cash saya sendiri aja sempat kaget. Power cash apa itu power cash? Saya pada waktu nggak ngerti. Saya taunya cuman gesek tunai ya biasanya ya. Ternyata power cash ini ditarik tunai dan ditransfer ke rekening saya atas nama saya. Oh, pada waktu itu semua kan dulu saya masih bodoh, polos. Saya serahkan semuanya kan ke pasangan karena percaya kan ya. Ya sudah, saya tidak mau mengulik masalah lalu saya lagi ya. Dan pada waktu itu sudah saya perintahkan kepada staf saya untuk membuatkan surat permohonan keringanan pembayaran yang dimana dari tagihan sebanyak 91 juta tagihannya katanya, tetapi dari limit kartu yang hanya 41. Nah, saya nggak mau ribut-ribut, saya juga tidak mau beralasan, berputar-putar sudahlah. Karena yang lain-lain sudah saya beresin, yang lebih banyak sebelumnya, saya tinggal sisa ini ya sudah. Saya nggak mau ribut. Saya ajukan permohonan keringanan pada tanggal 24 September yang dimana saya memberikan, saya setuju untuk membayar sesuai limit kartu 41. Udah, saya nggak pakai pikir ya. Saya ingin menutup masa lalu saya dengan baik dan benar. 41 juta saya cicil 4 kali, yaitu 10 juta, 10 juta, 1 bulan mungkin 11 juta. Ya, saya sudah kirimkan 24 September. Dan 24 September sore itu sudah memberikan jawabannya. Nah, yang menjadi masalah, sudah berkoordinasi, sudah komunikasi, tapi masih diteleponin terus. Jadi di tanggal 25 kemarin itu saya dapat telepon dari salah satu orang head office di kantor saya. Sebelumnya ini telepon ke manajerku ya, Cek ya. Jadi dia ini telepon ke manajer saya bilang kalau Sinovesia ini ada permasalahan. Ini benar nggak? Kayak gitu. Nah, jadi si orang ini menelpon ke kantor HO, ke kantor pusat dan mengatasnamakan mengaku sebagai Bu Vena Naftalia sendiri. Nah, ini kan sudah melanggar nih. Melanggar ya. Setelah itu, ini bahkan teleponnya nggak cuma sampai di depan aja, tapi sampai ke HR, sampai ke HRD. Ini kan berarti sudah nama baik saya sudah tercoreng dan gosip-gosip tentang saya kalau saya punya pinjol dan lain sebagainya. Ini langsung bermunculan di kantor, C. Ini bukan cuma di regional aja, tapi ini sampai seluruh kantor, bahkan seluruh sampai direksi. Pusat. Betul. Pusat Jakarta dan sampai berakibat pemanggilan dan ada teguran. Nah, ini tanggal 25. Nah, ini maksudnya apa ini? 24 sudah saya ajukan dan sudah ada proses. Ini untuk dan juga pihak ketiga, ini wajib tahu ini aturan hukumnya, aturan OJK-nya. Bahwa yang berhak menagih, kalian berhak menagih hanya kepada pihak konsumen saja, tidak di luarnya itu, ya. Nah, ini kalian sudah melanggar aturan daripada OJK. Di mana kalau saya tidak merespon saja, kalian tidak bisa mengancam orang lain, mengganggu, meneror orang lain. Lah apalagi ini saya merespon dan staf saya berkomunikasi dengan baik. Tidak harus dengan saya, sudah saya kuasakan kok. Komunikasi jalan terus kok, ya kan? Terus tapi kenapa malah sampai ke pusat? Tujuannya apa ini? Maksudnya apa? Ya, tolong ya, saya minta penjelasan dari saya tidak peduli kamu pakai alasan itu bukan dari pihak ketiga. Itu adalah kebocoran data dari kamu. Perbaikin itu. Itu urusanmu, bukan urusan saya. Ya, saya beritikat baik, saya tidak mau cari ribut. Meskipun saya pengacara, saya tidak mau mentang-mentang
saya beresin, sudah. Tapi jangan kamu garain saya seperti ini, apalagi ini ponakan saya. Sampai ke bos-bosnya. Dia malu, saya juga malu di sini. Apa maksudnya di sini ya? Ini tolong ya, masalah ini dan bahkan sampai ke temannya anak saya juga. Apa maksudnya Anda ini ya? Semua kita ada rekamannya semuanya ya. Lalu akhirnya saya memberikan lagi dari kantor hukum saya memberikan somasi yang kedua pada tanggal 25 September. Dari pihak untuk mengatasnamakan ponakan saya Novesia Francisca ini. Nah, cuman yang dari saya, ini kenapa ini? Kamu mau pakai sistem preman? Pokoknya harus dibayar, pokoknya gimana? Apa begitu prosesnya? Untuk Bang, kamu telah melanggar pasal 45B tentang Undang-Undang ITE. Barang siapa dengan sengaja memberikan informasi ataupun data elektronik secara elektronik dengan tujuan untuk melakukan pengancaman atau meneror atau untuk mengganggu, nah ini enggak bisa ya, kamu sudah melanggar itu. Selain melanggar pasal 45 ayat B Undang-Undang ITE, kalian juga telah melanggar undang-undang yang ada diterapkan oleh OJK pasal 62 ayat 2 huruf C. Yang dimana untuk memastikan agar penagihan dilakukan kepada pihak konsumen, bukan yang tidak konsumen, ya intinya itu bunyinya. Oke, nah ini Novesia ini siapa? Hah? Dia bukan ke dia pribadi lagi, ke kantornya pula, udah double salahmu ya, karena ini masih untung ketemu dengan kita yang paham hukum. Bagaimana kalau ini menimpa orang lain di luar sana yang nggak paham tentang hukum? Bagaimana jikalau sampai orang di luar sana yang akhirnya seperti ponakan saya Novesia Francisca ini, yang ternyata berakibat berujung dia dipecat. Dengan dipecat mendapatkan nama jelek. Ya, difitnah, dituduh untuk sesuatu yang tidak dilakukan. Apa yang harus terjadi? Apa yang harus kalian lakukan untuk membalikkan nama baik ini? Tolong OJK untuk segera memproses ini supaya tidak lagi banyak korban mengalami kerugian seperti ini. Tidak lagi banyak orang dirugikan karena sistem model kayak preman, pinjol. Dan buat kalian semua di sana, di luaran yang mengalami hal serupa, silakan komen. Saya minta pertanggungjawaban Bang. Dan untuk OJK, saya minta untuk bisa bekerja dengan cepat, gercep, supaya tidak lagi banyak korban-korban berjatuhan untuk hal yang tidak mereka lakukan. Oke? Share video ini ke seluruh teman-teman dan kolega serta kenalan kalian, supaya mereka paham dan bisa berguna bermanfaat buat mereka mengalami hal yang sama. Semoga bermanfaat.